Oke, bertemu lagi dengan saya dari video pertama. Pembahasan kita pembuatan pintu bawah dapur dengan ukuran sekian. Apabila melihat video yang pertama mungkin bisa dimengerti, dan ini kita lanjutkan bagaimana cara pembuatan bingkai pintu bawah dapur dari bahan aluminium yang berbentuk kotak seperti ini, yang sederhana saja ya. Ini bentuk kotaknya persegi panjang. Kenapa kok persegi panjang? Karena dia nanti kalau persegi panjang mempunyai kokoh, dan itu umum yang dipakai, yang sederhana sekali yang dipakai. Untuk bahan lainnya juga bisa dipakai, hanya ini kita ambil cara yang sederhana saja ya teman-teman. Jadi begini, dari video pertama pembahasan kita pemasangan yang terakhir, pemasangan yang namanya spigot ini. Ini rumus sederhananya saja ya teman-teman, logikanya. Kalau ini bagian kanan, bagian kiri, dan ini bagian kanan, ini pasti pemasangannya seperti ini. Pasti teman-teman. Kenapa kok tidak begini atau tidak begini? Kalau begini salah posisinya. Ini begitu kita pasang nanti ini terbalik. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Harusnya ini tampak depan, ini juga tampak depan. Jadi kalau masang spigot boleh seperti ini posisinya, boleh juga seperti ini. Seperti ini ya, saya contohkan. Boleh juga seperti ini. Begitu nanti kita berdirikan seperti ini posisinya akan sejajar. Logikanya seperti itu teman-teman. Posisinya akan sejajar, baik atas maupun bawah juga sama. Atas seperti ini posisinya, bawah juga seperti ini posisinya. Jadi fungsinya ini kenapa kok dia tidak agak sini, kenapa kok dia bukan pas dapat pinggirnya ini, atau kok malah mundur seperti ini. Ini karena kita tuh logikanya pemasangannya adalah kotak ini ya teman-teman. Kotak ini pinggirnya harus sejajar ya teman-teman, sejajar seperti ini. Jadi sebelum kita masang, kita itu harus membuat lingkarannya dulu, pinggirannya dulu, pembatas. Kita katakanlah pembatas, di mana spigot itu tidak boleh lebih dari batas garis. Dan perlu kita ingat, ini yang paling penting adalah garis ini teman-teman ya. Ini adalah garis pinggiran kotak. Kita harus majukan sedikit. Nah, ini kelihatan ya. Majukan sedikit. Nah, kenapa kita harus majukan sedikit? Kita juga harus memperhitungkan tebal bahan. Ini adalah untuk restan tebal bahan. Jadi pada saat kita pasang kotaknya, dia posisinya tidak akan mundur di sini. Dia akan sejajar dengan pinggirannya ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Akan sejajar dengan pinggirannya ini. Jadi ini memang harus maju sedikit ya. Pakai feeling saja, tebalnya misalkan 2 mili ya mungkin maju 2 mili, atau 1 mili kita maju 1 mili. Pakai feeling saja. Kalaupun nanti terlalu maju atau keluar kotaknya, itu bisa kita akali di sini, kita ganjel kertas teman-teman. Jadi kita nggak perlu kerja 2 kali bongkar lagi skrup ini untuk membuat pasnya kotak agar tidak keluar. Apabila nanti kotaknya keluar terlalu lebih, kita memberi restannya ini bisa kita ganjal dengan kertas. Dan yang paling penting kalau saya menggunakan skrup ya teman-teman ya, itu kalau bisa pakai kayu teman-teman dalamnya.
Nah, ini kayu ini teman-teman. Ini kayu. Nah, ini kayu. Kenapa kok kayu? Kalau kita pakai sekrup, bagusnya sih diisi kayu agar sekrup ini begitu dia menusuk itu tidak kopong, tidak kosong, tapi ada benda padatnya. Jadi dia ini tidak mungkin lepas, tidak mudah lepas. Begitu. Nah, ini juga fungsinya kekuatan. Kayunya apa harus penuh semua segitu? Oh, tidak. Kayunya hanya sebatas ini saja, garis ini saja, teman-teman. Atau kita lebih sedikit juga boleh. Jadi bidang yang kita kasih sekrup ini kita kasih kayu sebatas yang kita gunakan, tidak harus banyak. Karena pada intinya kekuatan dari aluminium adalah sekrup dan pelantarannya adalah spigot untuk menyambung bidang yang lain. Gitu ya teman-teman. Mungkin bisa dimengerti. Untuk pemasangannya, nanti pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dimasukkan seperti ini. Jadinya ini sejajar teman-teman. Nah, jadinya ini sejajar. Nah, ini sejajar. Baru kita sekrup dari belakangnya ya teman-teman ya. Dari belakangnya seperti ini. Ini kita sudah membuat kotak. Satu langkah kita sudah berhasil membuat bingkainya. Seperti itu. Mari kita pasang dan jadinya seperti bagaimana. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman, setelah kita rangkai jadinya seperti ini. Ini memang harus rata ya. Teman-teman, ini harus rata, ini pun harus rata. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya ini satu langkah bingkai pintu bawah dapur sudah berhasil pembuatan kotaknya ini ya. Kenapa kok tidak langsung pintu saja? Kenapa harus ada bingkainya? Karena kalau pakai bingkai itu pada saat kita pemasangan engsel di pinggir sini, ada bahan aluminium ini memberi kekuatan tambahan teman-teman. Rata-rata pintu bawah dapur itu kalau pembuatan secara manual ada yang dibuat dari semen, batako, ada juga dari kayu HPL dan lain-lain. Tapi kalau kita pembuatannya ada bingkainya, itu pada saat engselnya itu tadi, pemasangan engsel di sini, ini bisa lebih kuat teman-teman. Makanya kita pembuatannya ada bingkainya. Biar jangka panjang teman-teman, tidak mudah rusak. Ini satu langkah kita sudah berhasil membuat bingkai dapur, pintu bawah dapur. Untuk bagaimana kelanjutannya, pembuatan pintunya, dan bagaimana rumus pengurangannya, bisa disimak di video berikutnya ya teman-teman. Sementara saya infokan, mari kita berbagi ilmu agar bermanfaat untuk semua. Sementara cukup sekian dulu teman-teman, dan dilanjut di video berikutnya. Terima kasih.